1. Badan Pertimbangan Pendidikan Nasional atau BPPN dibentuk dan anggotanya diangkat oleh Presiden sebagai wujud A. Lembaga pembantu Presiden dalam bidang pendidikan. B. Pengawasan pemerintah dalam mutu pengendalian pendidikan. C. Lembaga non-pemerintah yang bergerak dalam bidang pendidikan. D. Institusi non-departemen dalam perumusan kebijakan pendidikan. E. Lembaga pengawasan pendidikan dan kebudayaan. 2. Suatu unsur yang membedakan antara bentuk negara dan bentuk kenegaraan adalah A. Kedaulatan, B. Rakyat negara, C. Kekayaan negara, D. Wilayah negara lain, E. Pengakuan dari negara. 3. Hugo de Groot mengemukakan bahwa hukum adalah A. Peraturan tentang perbuatan moral yang menjamin keadilan, B. Peraturan yang berisi perintah dan larangan yang mengatur tingkah laku manusia, C. Peraturan yang bersifat memaksa, D. Peraturan yang ditentukan oleh penguasa, E. Peraturan yang dibuat oleh badan atau lembaga yang berwenang. 4. Polisi merupakan lembaga yang berwenang menyelidiki kasus A. Perdata hukum, B. Perdata khusus, C. Pidana hukum, D. Pidana khusus, E. Korupsi. 5. Berikut ini merupakan ciri hukum perdata, kecuali A. Mengatur masalah keluarga, B. Tersangka sebagai penggugat, C. Mengatur pelanggaran dan kejahatan, D. Proses peradilan dari laporan pihak korban, E. Korban sebagai penggugat. 6. Kekuasaan kehakiman menjelaskan bahwa pengawasan lembaga peradilan dilakukan oleh dua lembaga. Hal tersebut tercantum dalam A. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2007, B. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, C. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009, D. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2000, E. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000. 7. Lembaga yang dibentuk untuk mewujudkan lembaga yang mandiri dan bebas dari pengaruh penguasa dan pihak lain adalah A. Mahkamah Agung, B. Mahkamah Konstitusi, C. Kepolisian, D. Komisi Yudisial, E. Pengadilan ad hoc. 8. Pemerintah pusat memberikan kekuasaan kepada daerah dikarenakan A. Pemerintah daerah lebih berhasil melaksanakan pembangunan daerah, B. Pemerintah pusat kurang bertanggung jawab atas daerah, C. Pemerintah daerah lebih bertanggung jawab atas daerahnya, D. Pemerintah pusat tidak dapat menyelesaikan semua urusan di daerah, E. Pemerintah daerah agar turut membantu tugas pemerintah pusat. 9. Pengakuan dalam bentuk deklarasi bersama oleh sekelompok negara dan pengakuan yang diberikan melalui penerimaan suatu negara baru merupakan definisi dari A. Pengakuan de jure, B. Pengakuan de facto, C. Pengakuan kolektif, D. Pengakuan terpisah, E. Pengakuan mutlak. 10. Perbedaan sistem pemerintah kerajaan dan republik salah satunya adalah A. Pengangkatan masa jabatan kepala negara, B. Jumlah orang yang memegang kekuasaan, C. Gaya kekuasaan yang dilaksanakan, D. Tujuan kekuasaan yang dilaksanakan pemerintah, E. Usaha-usaha untuk mencapai tujuan negara. 11. Pada teks proklamasi paragraf kedua, Muhammad Hatta mengusulkan mengenai A. Penandatanganan naskah proklamasi atas nama bangsa Indonesia, B. Pengalihan kekuasaan, C. Tempat pelaksanaan proklamasi, D. Perumusan teks proklamasi, E. Waktu pembacaan teks proklamasi. 12. PPKI melaksanakan sidang 1 pada 18 Agustus 1945 dan dihadiri 27 orang yang dipimpin Soekarno dan Hatta. Hasil keputusan sidang tersebut adalah A. Mengesahkan dan menetapkan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia, B. Menetapkan 12 kementerian sebagai pembantu presiden, C. Menetapkan wilayah Indonesia menjadi 8 provinsi, D. Pembentukan tentara kebangsaan, E. Pembentukan Komite Nasional Indonesia. 13. Atas usaha Soekarno dan orang-orang yang tergabung Algemene Study Club 4 Juli 1927 didirikan partai baru bernama A. Budi Utomo, B. Perhimpunan Indonesia, C. Perserikatan Nasional Indonesia, D. Indonesia Party, E. Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan.
14. Organisasi Perempuan pada bulan Desember tahun 1928 menyelenggarakan Kongres Perempuan pertama. Diputuskan didirikan Badan Persatuan Organisasi Perempuan bernama A. Dharma Wanita, B. Gerakan Wanita Indonesia, C. Fujinkai, D. Wanita Indonesia, E. Perserikatan Perhimpunan Istri Indonesia. 15. Pergerakan nasional bukan hanya menjadi milik organisasi-organisasi politik, tetapi kemudian menjadi milik para pelajar dan pemuda yang kemudian terhimpun ke dalam A. Taman Siswa, B. Budi Utomo, C. Tutwuri Handayani, D. Perhimpunan-Perhimpunan Pelajar Indonesia, E. Perhimpunan Indonesia. 16. Penyerbuan Jepang ke Hindia Belanda diawali dengan serangan ke Labuan, Brunei, Singapura, Semenanjung Malaya, Palembang, Tarakan, dan Balikpapan yang merupakan daerah-daerah sumber A. Beras, B. Minyak, C. Air, D. Persenjataan, E. Teknologi. 17. Kepercayaan animisme di Indonesia berakulturasi dengan budaya Hindu-Buddha dalam bentuk A. Patung dan arka, B. Seni tari, C. Seni musik, D. Pahat dan relief, E. Lukisan. 18. Peristiwa Perang Bubat terjadi pada masa pemerintahan A. Hayam Wuruk, B. Gajah Mada, C. Raja Pajajaran, D. Balaputradewa, E. Prabu Maharaja Linggabuana. 19. Sebelum terjadinya peristiwa Rengas Dengklok, terjadi perbedaan pendapat antara kelompok pejuang senior dengan kelompok pemuda. Kelompok pejuang senior berpendapat bahwa A. Proklamasi kemerdekaan harus dilaksanakan secepat mungkin tanpa menunggu rapat PPKI yang dibentuk Jepang. B. Proklamasi kemerdekaan harus dipersiapkan secara matang dan harus dibicarakan dalam rapat PPKI. C. Proklamasi dapat dilakukan jika keadaan sudah kondusif. D. Proklamasi harus menunggu hasil perang Jepang dan Amerika Serikat. E. Tidak dapat dilakukan proklamasi dengan tergesa-gesa karena akan membahayakan. 20. Kerajaan Kutai adalah kerajaan Hindu tertua di Indonesia. Kerajaan ini terletak di tepi A. Sungai Mahakam, B. Sungai Musi, C. Sungai Kapuas, D. Sungai Brantas, E. Sungai Bengawan Solo. 21. Syarat-syarat menjadi anggota PBB sebagai berikut, kecuali A. Negara cinta damai, B. Negara merdeka, C. Sanggup mematuhi ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam piagam PBB, D. Diusulkan oleh Dewan Keamanan dan disahkan oleh Majelis Umum PBB, E. Negara individualis. 22. Suatu perjanjian internasional dinyatakan ditangguhkan jika tujuan perjanjian internasional tersebut A. Telah dilanggar, B. Telah tercapai, C. Telah batal, D. Telah berakhir, E. Telah amandemen. 23. Perjanjian bilateral dan multilateral memiliki beberapa perbedaan. Salah satunya adalah A. Objeknya, B. Sifat instrumennya, C. Strukturnya, D. Cara berlakunya, E. Jumlah pesertanya. 24. Berikut merupakan instrumen perjanjian internasional tertulis kecuali A. Convention, D. Deklarasi unilateral, C. Treaty, D. Charter, E. Covenant. 25. Blok Barat dan Timur saling bersitegang menjadi latar belakang berdirinya gerakan non-blok yang bertujuan untuk A. Meredakan ketegangan dunia sebagai akibat pertentangan kedua blok, B. Mengembangkan kerjasama antara negara non-blok, C. Menciptakan hubungan bilateral antara negara non-blok, D. Menyelesaikan persengketaan Indonesia dengan Belanda, E. Menyelesaikan masalah HAM. 25. Konferensi Asia Afrika atau KAA di Bandung tahun 1955 merupakan proses awal lahirnya A. Perhimpunan Bangsa-Bangsa, B. United Nations Organization, C. Gerakan Non-Blok, D. Interpol, E. ASEAN. 27. Secara singkat dapat disebutkan bahwa ASEAN berdiri karena adanya persamaan nasib dijajah oleh bangsa Barat dan Jepang. Satu-satunya negara ASEAN yang tidak pernah dijajah adalah A. Malaysia, B. Filipina, C. Brunei Darussalam, D. Thailand, E. Vietnam. 28. Keterlibatan dan posisi Indonesia dalam proses perundingan Doha Development Agenda atau DDA didasarkan pada kepentingan nasional rangka A. Meningkatkan mutu pendidikan, B. Swasembada pangan, C. Perubahan iklim global, D. Perdamaian Timur Tengah,
E. Mendorong pertumbuhan ekonomi dan pengentasan kemiskinan. Pembahasan 1. Badan Pertimbangan Pendidikan Nasional atau BPPN dibentuk berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 1989 yang merupakan perwujudan dari Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Pasal 48, BPPN mempunyai tugas untuk memberikan pendapat, saran, usul, dan nasihat atau pemikiran kepada pemerintah dalam kebijakan penyelenggaraan dan pengelolaan sistem pendidikan nasional. Di samping itu, BPPN mempunyai peranan penting dalam menyalurkan aspirasi masyarakat umum, kepentingan bangsa dan negara berkenan dengan masalah-masalah pendidikan. Jawaban A. 2. Unsur-unsur yang harus ada dalam negara menurut Oppenheim Lauterpacht adalah A. Rakyat, B. Daerah, dan C. Pemerintah yang berdaulat. Ketiga unsur itu disebut sebagai konstitutif atau bentuk teritorial, contohnya negara kepulauan, sedangkan kenegaraan berfokus pada sistem dan erat pada ideologi. Jawaban B. Pembahasan 3. Beberapa tokoh menyatakan pendapatnya mengenai definisi hukum. Hugo de Groot merupakan salah seorang tokoh yang berpendapat mengenai hukum. Ia mengemukakan bahwa hukum adalah peraturan tentang perbuatan moral yang menjamin keadilan. Jawabannya A. 4. Kasus yang ditangani polisi mencakup berbagai kasus, terutama kasus pidana umum yang menyangkut kasus kejahatan dan berbagai kasus pelanggaran. Jawaban C. Pembahasan 5. Ciri-ciri kasus yang termasuk hukum perdata diantaranya mengatur masalah keluarga, tersangka sebagai penggugat, korban sebagai penggugat, proses peradilan dari laporan pihak korban. Jawaban C. 6. Kekuasaan kehakiman menurut Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 merupakan kekuasaan yang merdeka yang dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Jawaban B. Pembahasan 7. Komisi Yudisial adalah lembaga yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang 1945, berwenang mengusulkan pengangkatan hakim agung dan mempunyai wewenang lain dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim. Komisi Yudisial merupakan lembaga negara yang bersifat mandiri dan dalam pelaksanaan wewenangnya bebas dari campur tangan atau pengaruh kekuasaan lainnya. Komisi Yudisial bertanggung jawab kepada publik melalui DPR dengan cara menerbitkan laporan tahunan dan membuka akses informasi secara lengkap dan akurat. Jawaban D. 8. Pemerintah pusat memberikan kekuasaan kepada daerah dengan asas tugas pembantuan. Hal tersebut dikarenakan pemerintah pusat memiliki keterbatasan dalam menyelesaikan urusan-urusan yang ada di daerah, sehingga pemerintah pusat memberikan tugas pembantuan tersebut kepada pemerintah daerah. Jawaban D. Pembahasan 9. Pada soal nomor 83 ini ada dua bentuk pengakuan, yaitu pengakuan dalam bentuk deklarasi bersama oleh sekelompok negara dan pengakuan yang diberikan melalui penerimaan suatu negara baru untuk menjadi peserta atau pihak ke dalam suatu perjanjian multilateral. Kedua pengakuan disebut sebagai pengakuan kolektif. Jawabannya C. Pengakuan kolektif. 10. Sistem pemerintahan kerajaan diperintah oleh seorang raja yang mendapatkan kekuasaan berdasarkan hak waris dengan waktu seumur hidup, sedangkan sistem pemerintahan republik dikepalai oleh rakyat untuk jangka waktu tertentu. Jadi yang membedakan sistem pemerintahan kerajaan dan republik adalah pengangkatan masa jabatan kepala negara. Jawabannya A.
Pembahasan 11 setelah sepakat untuk memproklamirkan proklamasi, Insinyur Soekarno yang menuliskan konsep naskah proklamasi, sedangkan Muhammad Hatta dan Mr. Ahmad Subarjo menyumbangkan pikiran lisan. Kalimat pertama naskah proklamasi merupakan saran dari Mr. Ahmad Subarjo, sedangkan kalimat terakhir merupakan sumbangan pikiran dari Muhammad Hatta mengenai pengalihan kekuasaan. Jawaban A. 12. Hasil keputusan Sidang 1 PPKI sebagai berikut. Mengesahkan dan menetapkan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia. Memilih dan menetapkan Insinyur Soekarno sebagai Presiden dan Dr. Andos Muhammad Hatta sebagai Wakil Presiden. Rencana pembentukan Komite Nasional Indonesia yang akan membantu tugas Presiden. Jawabannya A. Pembahasan 13, atas usaha Soekarno dan orang-orang yang tergabung dalam Algemene Study Club, pada 4 Juli 1927, dirikan partai baru bernama Perserikatan Nasional Indonesia, atau PNI. Partai ini melaksanakan ideologi Perhimpunan Indonesia, yaitu Kesatuan Nasional, Solidaritas, Non-Koperasi, dan Swadaya. Jawaban C. 14. Organisasi Perempuan pada bulan Desember tahun 1928 menyelenggarakan Kongres Perempuan pertama. Diputuskan didirikan Badan Persatuan Organisasi Perempuan bernama Perserikatan Perhimpunan Istri Indonesia atau PPII. Jawabannya E. Pembahasan 15. Pergerakan nasional bukan hanya menjadi milik organisasi-organisasi politik, tapi kemudian menjadi milik para pelajar dan pemuda yang kemudian terhimpun ke dalam PPPI, Perhimpunan-Perhimpunan Pelajar Indonesia. Organisasi tersebut didirikan tahun 1926 dan merupakan perkumpulan mahasiswa Reichsschule dan Stovia untuk merealisasikan persatuan dan menghilangkan sifat-sifat kedaerahan serta mencapai Indonesia Satu. Jawaban D. 16. Penyerbuan Jepang ke Hindia Belanda diawali dengan serangan ke Labuan, Brunei, Singapura, Semenanjung Malaya, Palembang, Tarakan, dan Balikpapan yang merupakan daerah-daerah sumber minyak. Jepang sengaja mengambil taktik tersebut sebagai taktik gurita yang bertujuan mengisolasi kekuatan Hindia Belanda dan sekutunya yang tergabung dalam Front ABDA, Amerika, British, Dutch, Australia, yang berkedudukan di Bandung. Jawaban B. Pembahasan 17, kepercayaan animisme merupakan kepercayaan terhadap roh nenek moyang. Kepercayaan animisme yang ada di Indonesia berakulturasi dengan budaya Hindu-Buddha, salah satunya dalam bentuk patung dan arka-arka yang dipercaya sebagai wujud roh nenek moyang. Jawaban A. 18. Peristiwa Bubat atau yang dikenal sebagai Perang Bubat adalah peristiwa perselisihan antara Gajah Mada dengan Raja Pajajaran yang terjadi pada masa pemerintahan Raja Majapahit, yaitu Hayam Wuruk. Perang terjadi di Pesanggerahan Bubat sehingga dikenal dengan sebutan Perang Bubat. Jawabannya A. Pembahasan 19, setelah Jepang mengalami kekalahan di berbagai kawasan, muncul perbedaan antar kelompok pejuang mengenai masalah proklamasi kemerdekaan Indonesia. Kelompok pejuang senior yaitu kelompok anggota PPKI yang dipimpin oleh Insinyur Soekarno dan Dr. Andos Muhammad Hatta, yang berpendapat proklamasi kemerdekaan harus dipersiapkan secara matang dan harus dibicarakan dalam rapat PPKI terlebih dahulu. Kelompok pejuang bawah tanah yang dipimpin oleh Sultan Syahir dan kelompok pemuda yang dipimpin oleh Khairul Saleh berpendapat proklamasi kemerdekaan harus dilaksanakan secepat mungkin tanpa menunggu rapat PPKI yang dibentuk oleh Jepang. Jawaban B. 20. Kerajaan Kutai terletak di tepi Sungai Mahakam, Kalimantan Timur. Jawabannya A. Pembahasan 21, negara yang ingin menjadi anggota PBB terlebih dahulu harus disetujui oleh Dewan Keamanan PBB. Persetujuan ini sekurang-kurangnya 7 suara, yang di dalamnya termasuk semua anggota tetap Dewan Keamanan. Syarat-syarat untuk diterima sebagai anggota PBB antara lain sebagai berikut. 1. Negara yang merdeka. 2. Negara itu mencintai perdamaian. 3. Bersedia memenuhi kewajiban-kewajiban sebagai anggota PBB. 4. Mendapat persetujuan dari Dewan Keamanan PBB dan disetujui oleh Majelis Umum PBB. Jawaban E. 22. Jika tujuan perjanjian internasional telah tercapai, artinya perjanjian internasional tersebut dinyatakan ditangguhkan. Jawaban B.
Pembahasan 23, perjanjian bilateral merupakan perjanjian yang disepakati antara dua negara, sedangkan perjanjian multilateral merupakan perjanjian yang disepakati oleh banyak negara atau lebih dari dua negara. Sehingga yang membedakan perjanjian bilateral dan multilateral adalah jumlah anggota dan pesertanya. Jawaban E. 24. Instrumen perjanjian internasional ada yang tertulis, ada yang bentuknya lisan. Instrumen perjanjian internasional adalah perjanjian yang dituangkan secara tertulis dan formal dalam bentuk tertentu, seperti treaty, convention, agreement, arrangement, charter, dan covenant. Sedangkan perjanjian internasional dalam bentuk lisan adalah perjanjian internasional dalam bentuk instrumen yang tidak tertulis, seperti deklarasi, sepihak, dan persetujuan diam-diam. Jawabannya B. Pembahasan 25, gerakan non-blok didirikan dengan tujuan untuk meredakan ketegangan dunia sebagai akibat pertentangan antara blok barat dan blok timur. Jawaban A. 26. Konferensi Asia Afrika KAA di Bandung tahun 1955 merupakan proses awal lahirnya gerakan non-blok. KAA diselenggarakan pada tanggal 18-24 April 1955 dan dihadiri oleh 29 kepala negara dan kepala pemerintah dari benua Asia dan Afrika yang baru saja mencapai kemerdekaannya. KAA ditujukan untuk mengidentifikasikan dan mendalami masalah-masalah dunia waktu itu dan berupaya memformulasikan kebijakan bersama negara-negara baru tersebut pada tataran hubungan internasional. Jawabannya C. Pembahasan 27, secara singkat dapat disebutkan bahwa ASEAN berdiri karena adanya persamaan nasib dijajah oleh bangsa Barat dan Jepang, kecuali Thailand. Persamaan nasib inilah yang kemudian menimbulkan perasaan setia kawan yang kuat di kalangan bangsa Asia Tenggara. Perasaan setia kawan ini pula lah yang merupakan salah satu pendorong lahirnya ASEAN. Di samping itu ada pula faktor persamaan kepentingan dan saling membutuhkan satu dengan yang lain. Jawaban D. 28. Keterlibatan dan posisi Indonesia dalam proses perundingan Doha Development Agenda atau DDA didasarkan pada kepentingan nasional dalam rangka mendorong pertumbuhan ekonomi dan pengentasan kemiskinan. Dalam kaitan ini, untuk memperkuat posisi runding, Indonesia bergabung dengan koalisi negara berkembang seperti G33, G20, dan NAMA 11 yang kurang lebih memiliki kepentingan yang sama. Indonesia terlibat aktif dalam kelompok-kelompok tersebut yang mengedepankan pencapaian development objektif dari DDA, yaitu jawabannya E.